Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita lelaki sejati. Dan semoga teman-teman semua tetap berada dalam kondisi yang sehat dan selalu berbahagia dan selalu dalam lindungannya Allah. Amin. Dan seperti biasa pada malam hari ini gua Ilo akan mencoba membawakan satu cerita yang ini unik nih ceritanya. Unik karena gue juga baru dengar. Ini cerita yang akan kita bawakan ini tentang suatu mitos ya, mitos yang terjadi di daerah Jawa, tapi di daerah pelosok dan terjadi di sekitar tahun 90-an. Ini unik banget karena gue juga baru tahu bahwa apa namanya ada lah ya, ada proses seperti ini gitu, ada proses seperti ini. Tapi untuk percaya atau tidaknya kembali lagi ke para pendengar masing-masing. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, tidak lupa-lupanya kami mengingatkan untuk teman-teman tetap mengklik tombol subscribe buat yang belum subscribe, agar teman-teman tetap mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload video-video terbaru. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kala itu, ketika ada perjaka yang meninggal, maka hal itu akan menjadi masalah. Ya, bukan hanya untuk keluarga, tapi menjadi masalah untuk seisi kaum. Jodoh untuk sang mayit. Cerita ini terjadi sekitar pertengahan tahun 98. Waktu itu saya masih kecil. Tapi cerita ini saya coba rangkai dengan beberapa memori orang yang sudah dewasa. Lagi-lagi untuk lokasi kami coba samarkan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam cerita ini. Bismillah. Kasianto adalah seorang pendatang di kampung Mojo, tapi berbeda dengan pendatang lainnya yang biasanya menjaga jarak dengan warga asli. Kasianto justru berbanding terbalik. Dia sangat baik dengan para tetangganya karena saat itu ia belum menikah dan belum punya anak. Jadi Kasianto ini sering membagi-bagikan rezeki lah ya kepada warga sekitar situ. Dia selalu menjadi yang paling terdepan ketika memberikan sumbangan saat warga tengah membutuhkan. Tak jarang pula ia menjadi donatur tunggal jika kegiatan masyarakat kampung tidak bisa diakomodir oleh pemerintah desa. Tapi memang usia sekali lagi menjadi rahasia Tuhan. Di suatu pagi Kasianto meninggal dunia. Setelah malam harinya ia mengeluh demam tinggi. Warga yang saat itu tak ada yang memiliki mobil akhirnya hanya bisa memanggil mantri desa untuk memeriksakan Kasianto. Setelah diberikan obat demam dan suntikan, mantri pun akhirnya kembali ke rumahnya. Tapi esoknya nyawa Kasianto justru sudah tidak tertolong lagi. Pemakaman pun dilaksanakan dengan cukup ramai jika melihat garis keturunan keluarga besarnya. Kasianto seharusnya menganut agama Katolik. Nah, tapi menurut Saleh, jadi Saleh itu adalah teman dekat Kasianto semasa hidupnya, bahwa ia pernah mendengar jika Kasianto mengakui jika dirinya sudah masuk Islam. Proses pemakaman pun sempat berlangsung lama. Pihak keluarga ingin Kasianto dimakamkan dengan keyakinan mereka, tapi warga yang selama ini merasa ikut memiliki Kasianto ingin pria yang meninggal dalam kondisi bujang itu dimakamkan dengan cara Islam, sesuai wasiatnya sebelum meninggal. Saleh lah yang saat itu berusaha paling otot agar Kasianto dimakamkan dengan cara Islam. Sampai akhirnya tersepakatilah proses pemakaman yang dilakukan secara Islam, tapi makam Kasianto akan dikijing bahkan dipasangi hiasan patung malaikat seperti halnya makam keluarga yang lain. Dan karena alotnya proses negosiasi warga dan keluarga Kasianto, akhirnya Kasianto baru dimakamkan menjelang maghrib. Dan selepas pemakaman warga pun kembali ke rumahnya masing-masing. Masalahnya sempat kembali muncul ketika saat itu warga ingin mentahlilkan Kasianto sesuai dengan adat dan kebiasaan di kampung Mojo, bahwa siapapun yang meninggal muslim ya akan ditahlilkan selama 7 malam. Tapi saat itu pihak keluarga tidak ada yang mau karena kan berbeda keyakinan lah ya. Lalu warga pun bingung.
Saat itu warga yang tinggal di Kampung Mojo sebagian berada di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak cukup punya uang untuk mengadakan tahlil. Dan akhirnya Saleh selaku sahabatnya pun mengusulkan untuk selamatan 1 malam saja, setidaknya Kasyanto sudah didoakan. Sudah, pakai kas musola saja, kan bisa digunakan, kata Saleh saat itu kepada warga yang lainnya. Ya sudah, nggak apa-apa, keluarganya juga tidak ada yang mau membiayai. Jawab Matori, Pak Matori yang saat itu menjabat sebagai ketua RT. Dan akhirnya dengan kesepakatan warga, pengajian pun digelar dalam 1 malam saja. Banyak sekali warga yang datang, terutama mereka yang mengenal Kasyanto sebagai orang yang baik. Nah tapi ternyata kematian Kasyanto yang tadinya normal-normal saja, malam itu tiba-tiba seolah membangkitkan mitos yang selama ini ada di Kampung Mojo. Sekitar jam 10 malam, di saat kampung sudah menyepi, di saat semua orang sudah terlelap, hanya tersisa beberapa pria dewasa yang kebetulan sedang menjaga ronda. Termasuk Saleh saat itu. Entah dari mana asalnya, angin malam itu terasa lebih kencang dan lebih dingin dari biasanya. Saleh seolah merasa ada yang tidak beres di kampungnya malam itu. Malam itu, Saleh ronda berdua dengan Nur Hadi. Awalnya mereka mengabaikan tanda-tanda alam di malam itu. Tapi saat malam semakin larut, suasana semakin tidak nyaman. Nur, ayo keliling. Siapa tahu ada yang sedang belajar ilmu gaib. Hawanya gak enak, kata Saleh saat itu mengajak Nur Hadi. Dan berbekal sarung yang saat itu dibebatkan ke leher untuk melawan dingin, keduanya pun mulai berjalan mengelilingi kampung. Hampir tidak ada rumah yang menyalakan lampu di kampung, hanya 1 atau 2 rumah saja. Itu pun yang warga yang ekonominya agak baik yang menyalakan lampu rumah. Nah akhirnya keduanya pun melewati jalan yang berbatasan dengan pemakaman keluarga. Di pemakaman inilah Kasyanto dimakamkan. Sekitar 50 meter dari pemakaman, tiba-tiba ada sekelebat bayangan yang berlari dalam kegelapan. Arahnya saat itu menuju ke area pemakaman. Saleh dan Nur Hadi pun terkejut. Meski mereka bukan penakut, kedua orang itu merasa harus sigap. Karena pada waktu itu, kampung itu kerap didatangi oleh sosok harimau. Apalagi jika gunung yang berada tak jauh dari kampung itu sedang terbakar. Kamu lihat nggak Nur? Tanya Saleh. Nur Hadi pun mengangguk sambil memicingkan mata. Mereka tak berusaha mengejar apa yang saat itu mereka lihat. Nur dan Saleh tetap berusaha berjalan mengikuti jalur ronda mereka. Dan baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba ada suara bergemersak daun yang kencang. Kali ini suara itu terdengar seolah memanjat pohon durian yang besar. Pohon itu sendiri ada di perbatasan area pemakaman dan perkampungan. Tingginya sekitar kurang lebih 15 meter dengan daun yang cukup lebat. Nur Hadi dan Saleh langsung mengalihkan pandangan ke puncak pohon. Ternyata di sana tampak sebuah wajah manusia namun berukuran besar. Wajah itu lalu melonglong. Lolongannya kencang dan panjang. Mirip lolongan serigala tapi lebih besar dan menakutkan. Nah, di tengah lolongan angin berhembus makin kencang. Saleh dan Nur Hadi yang saat itu melihat di depan matanya langsung berlari ke arah balai desa. Sepanjang langkah mereka berlari, suara lolongan itu seolah terus mengikuti. Dengan nafas yang ngos-ngosan, keduanya pun berhenti tepat di depan balai desa yang lampunya masih menyala. Di sanalah keduanya bertemu dengan 2 orang lainnya, yaitu Saini dan Sarif yang juga sedang shift ronda malam itu. Setelah diminum air putih, Saleh dan Nur Hadi pun bercerita kepada Saini dan Sarif tentang apa saja yang mereka baru lihat. Saini, yang paling tua saat itu dari ketiga orang, lalu bercerita jika dirinya sempat mendengar dari almarhum bapaknya jika ada orang yang meninggal dalam keadaan perjaka, maka harus disandingkan dengan perempuan yang meninggal dalam kondisi perawan. Nah, di sini disandingkan ini bukan berarti dimakamkan secara bersamaan ya, tapi seolah dibuatkan ritual khusus, seolah mereka berdua dinikahkan. Misal tidak dinikahkan, maka nanti si laki-laki akan berwujud menjadi baong, kata Saini. Saleh yang awalnya merasa tersinggung dengan cerita Saini pun dia berpikir tidak mungkin Kasyanto yang begitu baik semasa hidupnya akan menjadi makhluk jadi-jadian. Apalagi baong sendiri memiliki bentuk yang buruk. Jadi baong di sini adalah makhluk jadi-jadian yang buruk rupa ya.
Kalau tidak percaya lihat saja, jawab Saini saat itu, seolah melihat keraguan dari mata Saleh. Awalnya Saleh tetap tidak percaya, meskipun sebenarnya dia juga pernah mendengar mitos yang seperti diceritakan oleh Saini. Tapi baginya hal itu seolah mustahil terjadi. Akhirnya mereka berempat sempat bertahan sampai kemudian suara puji-pujian terdengar dari masjid kampung. Akhirnya mereka pun bubar dari halaman balai desa dan kembali ke rumah masing-masing. Di jalan, Saleh kembali mengajak berdiskusi Nur Hadi. Nur, tahun lalu kan ada juga perjaka yang meninggal, tapi tidak terjadi hal-hal yang aneh, kata Saleh sambil berjalan. Sambil menggulung sarungnya, Nur Hadi pun menyauti Saleh. Ya benar, perjaka KTP, tapi kan aslinya kita nggak tahu. Nah, kamu tahu sendiri kan, yang mati tahun lalu itu siapa yang namanya ya? Itu dia sering main ke tempat prostitusi. Saleh pun mengangguk, dia membenarkan omongan Nur Hadi. Nah, karena Kasyanto yang ia kenal memang benar-benar orang yang lurus, Saleh pun merasa harusnya pastinya Kasyanto ini perjaka yang sebenar-benarnya. Lalu singkat cerita di malam berikutnya teror Baung kembali terjadi. Setelah pagi harinya, kabar tentang adanya Baung tersebar mulai ke santero desa. Entah berawal dari mulut siapa. Saat itu warga kampung memilih tidur lebih awal. Mereka pun mematikan penerangan sama sekali. Hampir tidak ada yang berani keluar rumah selepas azan Isya berkumandang. Dan seperti malam-malam sebelumnya, angin pun berhembus kencang dan dingin, terutama di dekat rumah-rumah yang berhimpitan dengan area pemakaman dan rumah persinggahan Kasyanto yang sudah kosong tak berpenghuni. Suara lolongan juga terdengar di lorong-lorong jalan. Di tahun itu belum terlalu banyak bangunan. Jarak paling dekat antara rumah warga bisa sekitar 7-10 meter. Sisanya lebih jauh. Nah, meski sebagian warga ketakutan, masih terbesit rasa penasaran di hati Saleh. Pria itu seolah-olah masih tak rela jika almarhum sahabatnya itu menjelma menjadi makhluk jadi-jadian. Akhirnya, malam itu pun Saleh mencari cara. Saleh berjalan seorang diri dekat ke salah satu rumah yang berada sekitar 70 meter dari area pemakaman. Di dekat rumah ada selokan kering yang bisa dimasuki Saleh. Dia lalu saat itu bersembunyi di sana berharap bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di kampungnya. Saleh pun mencoba menutupi tubuhnya dengan sarung hingga hanya tampak dua matanya saja. Setengah tubuhnya saat itu berada di dalam selokan dan setengah lainnya bersandar di dinding jalan sambil menunggu makhluk yang disebut sebagai jelmaan Kasyanto tersebut lewat. Waktu pun terus berjalan, tapi Saleh tidak melihat tanda-tanda seperti malam sebelumnya. Angin mendadak pelan, seolah menghilang saat itu. Saleh tetap berusaha bertahan. Di tengah rasa kantuknya yang mulai menyerang, menjelang tengah malam, Saleh tiba-tiba merasakan angin yang kembali berhembus kencang. Kali ini disertai dengan aroma bunga flamboyan basah. Saleh pun mulai terjaga dari rasa kantuknya. Lalu, suara lolongan itu mulai muncul. Muncul semakin dekat di tempat berdirinya Saleh. Saleh pun melebarkan matanya, berusaha menangkap bayangan atau apapun. Lolongan yang aneh, entah dari mana asalnya itu, terdengar semakin kencang. Saleh menoleh ke kanan dan ke kiri. Dirinya juga khawatir jika tiba-tiba sosok itu muncul dari arah belakang. Sampai kemudian terdengar suara derap kaki yang berat. Saleh pun langsung mengalihkan matanya. Dan dalam waktu yang singkat, sekitar 10 meter di depannya, tampak sesosok makhluk yang tengah berdiri. Tubuhnya mirip dengan tubuh singa, dengan ukuran yang lebih besar. Tubuh Saleh mendadak kaku, ada ketakutan yang menjalar saat itu dan membuatnya hanya bisa mematung. Saleh berusaha memberanikan dirinya menatap wajah makhluk tersebut. Di dalam ketakutannya, Saleh melihat jika wajah makhluk itu sangat mirip dengan wajah Kasyanto. Bedanya makhluk itu ditumbuhi bulu-bulu halus dengan rambut panjang mirip dengan singa. Makhluk itu saat itu hanya menoleh ke kiri dan ke kanan, seolah-olah mencari sesuatu dan mengabaikan keberadaan Saleh. Tapi tak sampai 1 menit, makhluk itu lalu berlari sambil terus melonglong, seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu. Dan setelah makhluk itu pergi, Saleh pun keluar dari selokan. Dengan tubuh yang masih gemetar, Saleh mendatangi rumah Saini malam itu juga. Nah, singkat cerita, karena teror Baung terus muncul, Saleh dan Saini akhirnya sepakat mencari di mana ada perawan yang baru saja meninggal. Tapi sebelumnya
Mereka terlebih dulu mencari orang tua yang paham dengan masalah tersebut. Dia ini yang maksud orang tua, orang pintar lah ya. Dan setelah 5 hari berkeliling desa dan kecamatan, mereka berdua pun akhirnya menemukan yang dicari. Ada seorang gadis yang masih berusia belasan tahun meninggal dunia akibat kecelakaan. Saini dan Saleh pun akhirnya menemui orang tua sang gadis untuk meminta persetujuannya. Awalnya sempat ditolak, tapi Saini dan Saleh terus berusaha merayu. Karena jika tidak dihentikan, mereka khawatir jika teror Baung akan tetap terus muncul dan membuat masyarakat yang tinggal semakin tidak nyaman. Orang tua gadis itu pun akhirnya mengiyakan. Di hari ke-10 kematian Kasyanto, ada 4 orang yang datang ke makamnya. 1 orang tua dan 1 wali dari si gadis. Kemudian ada seorang ketua kampung dan Saini. Mereka pun lalu mendoakan arwah keduanya. Kemudian dilakukanlah sebuah prosesi layaknya pernikahan. Tapi tidak melibatkan kedua mempelai sama sekali. Ritual yang sama juga dilakukan di atas makam si gadis. Nah, setelah semua ritual selesai dilaksanakan, konon di malam harinya kembali terjadi angin kencang yang saat itu kembali dihiasi juga dengan suara lolongan. Tapi lolongan kali ini berbeda, terdengar lebih kencang setelah si Baung berpamitan kepada semua warga kampung. Ya itu dia teman-teman, ini based on true story, tapi untuk masalah kebenarannya ya kita kembalikan lagi kepada teman-teman yang mendengarkan cerita. Dan buat teman-teman yang punya pendapat yang berbeda silakan bisa tulis di kolom komentar. Dan yang like, yang suka sama ceritanya bisa klik tombol like. Lanjut yang belum subscribe, sekali lagi kita tidak bosan-bosan mengingatkan bisa diklik tombol subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload video-video terbaru. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama gue Ilodi Lelaki Sejati. Ciao.